Halo Sobat Elektrik, gue Erik Sojana, dan di video kali ini kita akan ngebahas Skydio lagi. Dan di video sebelumnya gue udah melakukan first impression tentang Skydio, tapi rasanya belum lengkap kalau kita belum ngebahas tentang remote controlnya. Dan kebetulan ini remote controlnya udah datang, dan kita akan coba lihat seperti apa remote-nya dan gimana cara pakai remote-nya dengan si Skydio ini. Oke, langsung aja kita buka. Oke, mungkin beberapa kalian akan sedikit familiar dengan remote ini, terutama buat kalian para pengguna Parrot drone, Parrot Anafi, karena yes, ini adalah remote control Parrot Anafi yang dipakai atau dipinjem oleh si Skydio. Jadi emang dari Skydio sendiri belum memproduksi remote controlnya sendiri, melainkan dia bekerja sama dengan Parrot, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan Sky Controller ini dari Parrot untuk bisa terkoneksi dengan drone si Skydio ini. Nah, remote control ini sendiri ini khusus untuk Skydio ya, jadi nggak bisa digunakan dengan Parrot Anafi. Begitu juga sebaliknya, remote control Parrot Anafi juga nggak bisa dihubungkan dengan si Skydio secara langsung, karena memang di remote ini udah disuntik firmware khusus untuk Skydio. Dan kesan pertama dari remote ini, bentuknya cukup bulky. Untuk nyalain remote-nya sendiri nggak ada tombolnya sama sekali. Kita cukup buka kayak gini, dan di sini dia udah langsung nyala. Dan walaupun bentuknya agak gendut kayak gini, tapi secara overall kalau dipegang rasanya enak di gripnya. Dan posisi handphone kalau kita taruh di sini ada di atas, jadi dipasangnya kayak gini, dijepit aja kayak gini. Nah, posisinya ada di atas, berbeda dengan posisi handphone di remote control DJI. Handphone kita ada di bawah, sedangkan ini posisinya ada di atas. Jadi secara visual juga rasanya sih lebih enak ya, ngelihatnya ada di atas kayak gini. Dan secara feel ini emang agak kopong ya, kayak terasa plastik banget, terasa kayak remote mainan. Dan juga ini agak berat, agak bulky dan berat. Terus tombol-tombolnya juga, kalau kalian bisa lihat, tombol-tombolnya ini simple banget. Di sini cuman ada joystick, dan joystick ini bukan yang bisa diputer lalu disimpan ya kayak DJI. Terus di sini cuma ada tombol ini return to home, terus ini landing. Nah, sekarang kita lihat tombol yang ada di sebelah sisi atasnya. Di sebelah kiri ini adalah tombol pengaturan dari tilting gimbal drone-nya. Jadi pada saat kita mau mengarahkan ke atas, kita tinggal naikin ke atas gini. Terus kita mau ngarahin gimbalnya ke bawah, kita tinggal arahin ke bawah gini. Dan kemudian di sebelah sini adalah knob untuk zoom. Nah, fitur zoom ini bukan secara optikal ya, tapi dia akan mengatur drone-nya untuk maju mundur sesuai dengan arah angle dari si kamera. Jadi kalau kameranya angle-nya ada di 45 derajat, dia akan maju sambil turun ke bawah. Dan pada saat kita mundur, zoom out, dia akan mundur ke atas. Dan kemudian di sini sebelah kanan ini adalah tombol untuk nge-record atau foto, tombol capture-nya. Dan di sini menariknya, di sini adalah tombol untuk boost. Jadi kalau kita pencet tombol ini, otomatis drone-nya langsung berubah menjadi sport mode. Dan kalau kita pencet, otomatis kecepatannya langsung naik secara drastis. Dan pada waktu kita rilis tombol boost ini, drone-nya akan balik lagi ke kecepatan normal. Kemudian di sini juga udah dikasih dua kabel. Yang satu adalah tipe USB-C to USB-C. Ini adalah untuk pairing pertama kali ke si Skydio. Jadi pertama kali kita harus pairing kayak gini dulu, sama seperti pada beacon. Kemudian dia juga bisa untuk handphone Android
yang Type C gitu. Kemudian di sini juga dikasih lagi kabel USB-C to Lightning cable untuk koneksi ke iPhone. Jadi pasangnya kayak gini. Terus langsung connect kayak gini. Dan ngomongin feel dari joystick ini, rasanya lumayan enak. Walaupun agak sedikit terasa kayak mainan, tapi feedbacknya cukup baik. Oh ya, satu hal lagi, kalau kalian lihat di sini nggak ada antena yang kelihatan ya. Jadi sebenarnya antenanya ini ada di dalam sini nih, di area holdernya. Jadi nggak kelihatan ada antena yang keluar. Oke guys, kurang lebih kayak gitu remote controlnya si Skydio ini. Persis seperti yang ada di Parrot Anavi kalau kalian familiar dengan drone itu. Tapi jujur aja buat gue ini pertama kalinya gue pakai remote kayak gini karena gue belum pernah cobain Parrot Anavi juga. Dan mendingan sekarang kita langsung aja cobain tes terbangin Skydio dengan remote control ini. Oke guys, sekarang kita udah di luar dan Skydio juga siap untuk take off. Gue taruh di sini. Sengaja gue pilih di lokasi ini karena di sini banyak pohon-pohon di sekitarnya. Jadi lumayan ekstrim untuk ngetes fitur obstacle avoidance dari Skydio. Untungnya cuaca hari ini cukup terang, jadi nggak bakal ada masalah sama sekali untuk Skydio ini. Dan langsung aja gue tekan tombol take off di handphone untuk nerbangin si Skydio. Oke, dia mulai naik ke atas. Pertama kali take off dia langsung terbang sekitar 3 meter ke atas. Nah, seperti yang kalian lihat di screen muncul tanda plus di gua karena dia udah ngenalin gua sebagai objek. Tapi kita akan coba putar dulu untuk nerbangin Skydio secara manual. Kita akan ngelihat gimana dia bisa mendeteksi objek yang ada di sekitarnya. Oke, dia mulai melambat karena di depan ada obstacle daun-daun. Kita coba putar lagi ke sini dan ke arah sini. Oke, sekarang kita coba arahin ke pohon ini. Kira-kira dia bisa nggak menghindarin pohon ini. Dan dia belok terus maju. Oh ya, kalau kalian lihat di screen cuma ada sedikit informasi telemetri ya di sebelah kiri atas. Jadi emang apps-nya cukup simple. Dan ini kalau kalian lihat angkanya masih dalam unit imperial ya. Gue lupa ganti setting unitnya ke metric. Tapi bisa diganti ke metric. Dan kalau kalian lihat di sini cuma ada data kecepatan, terus jarak sama altitude doang ya. Jadi emang nggak selengkap di screen di DJI. Dan ini gue cuma neken maju doang. Dia mulai stop karena banyak daun-daun di pohon. Oke, gue coba turunin dulu. Gue akan coba setting matiin height floor. Nah, height floor ini adalah pengaturan supaya Skydio nggak terbang di bawah 8 feet atau 2,5 meter. Jadi kalau gue matiin, dia mungkin bisa terbang lebih rendah untuk menghindarin objek. Nah, height floor ini terutama berguna pada waktu kita melakukan motion tracking ya. Jadi dia nggak terbang terlalu rendah. Tapi di sini kita akan coba apakah dia bisa turun lebih rendah ke bawah. Kayaknya enggak ya. Dia masih struggle. Dia masih coba untuk nyari jalan. Oke, coba kesini dulu. Oke, dia mulai cari-cari jalan. Oke. Gue turunin dulu deh. Oke, full go down. Oke, dia mulai turun ke bawah. Nah, sekarang gue akan coba fitur tombol boost di sebelah kiri atas remote. Jadi dia akan langsung ngebut. Wow, langsung berubah ke sport mode.
Nah, asiknya kita nggak perlu ganti mode ya, cukup pencet tombol boost dia langsung ngebut. Dan sekarang kita balik lagi ke sini, kita turunin lagi, maju. Oke, agak lambat, kita geser sini. Oke, kita coba ke arah sini, kita coba apakah dia bisa tembus ke sini. Iya, dia stop. Oh, tapi dia masih cari jalan. Dia agak turun ke bawah. Kayaknya nggak bisa. Oke, mundur dulu. Oke, coba kita ke belakang, mundur. Oke, sekarang kita coba tabrakin pohon ini. Oke, dia ngindar. Oke, sekarang kita akan coba terbang mundur. Nah, ini gue cuman pencet tombol mundur doang ya. Jadi kita akan lihat dia bisa nggak ngindarin objek. Oke, full mundur. Oke, dia agak lambat karena ada pohon di sebelahnya dan dia udah ngindarin pohonnya. Gue akan mundur lagi, terus mundur, dan sekarang maju ke arah pohon. Oke, ini gue pencet maju doang nih, dia mulai ngindarin pohon. Sekarang gue coba tabrakin diri gue, terus Nah, jadi Skydio ini setiap kali ada obstacle dia mulai terbang ngelambat ya. Jadi kecepatannya mulai turun untuk ngindarin objek. Dan Skydio ini juga punya kayak semacam virtual bubble, kayak benteng di sekeliling drone-nya dengan radius 1 meter. Jadi dia akan ngindarin objek di jarak itu. Jadi dia nggak bisa terlalu terbang ke kayak lubang-lubang yang lebih kecil dari bubble itu ya, nggak kayak drone-drone FPV gitu. Oh ya, dan satu lagi musuh terbesar dari Skydio itu kayak dahan-dahan tipis yang nggak ada daun gitu, dan juga kabel-kabel tipis kayak kabel telepon atau kabel listrik. Soalnya di websitenya sendiri juga udah dibilang di safety guideline kalau Skydio itu bakal kesulitan ngindarin objek-objek yang kayak gitu, terutama kayak kabel-kabel yang lebih kecil dari setengah inch atau sekitar 2 cm. That's why kita juga masih tetap harus hati-hati nerbangin drone ini. Kita harus pastiin di sekitar tempat kita nerbangin ini nggak ada kayak kabel atau dahan-dahan yang kayak dahan-dahan kering yang tipis. Jadi kalau dibilang drone ini 100% anti nabrak, sebenarnya kayaknya nggak juga. Karena drone ini masih nggak bisa ngindarin objek-objek kecil kayak gitu. Tapi so far ini satu-satunya drone yang paling canggih menurut gua. Obstacle avoidance-nya bener-bener nggak ada duanya. Dan juga pada saat dia lagi motion tracking sih ini bener-bener luar biasa deh. Kayak seakan-akan drone ini kayak punya otaknya sendiri. Oke, ini ada motor, gua slow down dulu. Nah, barusan kalian lihat di screen ada plus di motor itu karena dia ngenalin itu sebagai objek yang bisa di track. Oke, sekarang gua akan coba motion tracking sambil obstacle avoidance. Jadi gue akan coba track diri gue sendiri. Oke. Cari gue dulu. Oke. Ya. Gue akan tap plus di gue dan kita lihat dia udah ngenalin gue sebagai objek. Dan di screen udah kayak ada lingkaran gitu di gue. Oke, sekarang gue coba lari. Ini kayak lagi main The Sims kali ya. Oke, dia mulai turun. Nah, ini dia bisa nge-track gue agak rendah, soalnya gue udah matiin height floor-nya.
Dan ini sekarang trackingnya dari arah belakang ya, jadi behind the object. Oke, sekarang gue akan coba balik arah, kira-kira dia bakal nge-track gue dari belakang nggak? Oke, tahan dulu, soalnya ada motor. Dengan gue tunggu dia lewat. Oke, lanjut lagi. Tracking dari belakang. Oke, dia masih ngikutin pelan-pelan. Coba gua lari dikit. Oke, terus ke arah sini. Oke, coba ke arah sini. Ini kayak lagi main petak umpet ya. Terus oke, ke arah sini. Capek juga. Oke, lanjut lari lagi. Ayo Skydio, follow me. Terus. Oke, sekarang kita coba nge-track dari samping kanan. Gue ganti ke posisi right. Kita akan lihat bisa nggak dia nge-track gue dari samping kanan. Jadi dia akan coba maintain sambil ngindarin objek. Oke, dia agak lambat, dia agak mundur ke belakang karena ada daun. Terus dia mulai nge-track gua dari samping. Oke. Ya, tapi ini ada daun lagi. Dia mulai ikutin gua dari belakang. Karena di sebelah kanan ada objek, jadi dia nggak bisa ke kanan, dia masih ngikutin dari gua belakang. Oke, gua balik ke arah sini. Jadi kalau di sini lebih aman, soalnya di sini lebih kosong. Jadi dia bisa ngikutin gua dari samping kanan. Oke. Ya, dia bisa ngindarin pohon itu. Terus Oke, dia udah di sebelah kanan gua. Dan gua terus coba jalan. Ya, dia mulai ngindarin daun-daun itu. Coba gua ke arah sini lagi. Oke. Come on Skydio. Oke, gua coba lari lagi. Oke, dia bisa ngindarin tuh. Oke, sekarang gue akan coba dari depan, follow dari depan ya. Nah, kalau dari depan nih agak-agak tricky nih, soalnya dia harus sambil ngindarin objek, tapi juga harus sambil maintain kecepatan dia ya. Oke, ini dia belum ngikutin. Dia masih ngikutin gua dari belakang. Oke, dia mulai maju. Nih, tapi di sini, sini ada objek lagi. Jadi dia masih harus prioritasin ngindarin objek dulu, baru dia bisa maju ke depan. Oke, gua manual dulu deh. Gua manual maju ke depan dulu. Oke, sekarang baru gua track lagi dari depan. Dia mulai mundur, tapi di belakangnya ada objek. Oh, dia mulai nyamping. Dia mulai ngindarin dulu pohon ini, terus baru maintain lagi ke depan gua. Dan di belakang ini ada pohon. Oke, dia manuver lagi ke samping sini. Oke guys, sayangnya tadi baterai GoPro gua udah keburu habis, jadi gua harus stop sampai di situ. Dan kira-kira tadi kalian juga udah lihat videonya, gua udah terbangin Skydio di luar dengan si remote control ini.
Overall, jujur aja gue masih belum terbiasa dengan remote control ini, karena gue udah terbiasa dengan remote-nya DJI. Feel-nya sih cukup oke, walaupun gue ngerasa responnya agak-agak kurang responsif ya. Jadi jujur aja gue masih harus membiasakan diri lagi untuk nerbangin si Skydio dengan remote control ini. Tapi overall, salut sama Skydio. Kemampuan obstacle avoidance sama trackingnya menurut gua nggak ada duanya dibanding dengan drone-drone lain yang ada di pasaran saat ini. Semoga kedepannya dengan firmware update yang terbaru, si Skydio bisa nge-track dengan lebih smooth lagi. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Di video selanjutnya gue akan coba bikin video lebih banyak lagi dengan Skydio ini. Dan seperti biasa, kalau kalian ada saran atau pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komen. Gue akan coba jawab sebisa mungkin. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa bantu like dan subscribe. And I'll see you in the next video. Salam elektrik. Ciao.